وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Hadirin para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan anak-anakku, jamaah sholat isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah ya kita tidak bosannya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita rasakan. Dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat, Isya malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitur Rahman, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah, melaksanakan sholat isya berjamaah, dan ba'da setelah sholat isya kita bisa menggunakan waktu di kesibukan waktu sehari-hari, tapi masih bisa meluangkan waktunya dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama, bareng-bareng, atau ta'lim, muta'alim, seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan. Lanjutan pembahasan kitab Bulughul Maram, dalam catatan kami sampai pada bab al-aniyah, yaitu bab tentang masalah bejana-bejana atau wadah-wadah. Wadah itu bejana, contohnya piring, mangkok, cingkir, gelas, panci, disebut al-aniyah di dalam bab kitab Bulughul Maram. Dan sampai enggak ketemu ini. Bele lali. Di untuk apa? Oh, enggak ada.
Ngoten enten dihapus apa ini. Anggota tidak ketemu. Kita lanjutkan. Hadis urutannya urutan nomor 18. An Hudzaifah bin Yaman. Dari Hudzaifah bin Yaman qala telah mengatakan Hudzaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tasrobu, ini larangan berarti ini. Janganlah kalian minum ngombe fi inai, di tempat di mana tempat tersebut adalah dibuat dari ad-dahab. Bejana-bejana dibuat saking emas. Piring misalnya, gelas ya, cingkir dari emas. Saking sugine ya, sampai perkakasnya itu kok emas kabeh itu. Cingkire, gelas ya, semacam-macam, mangkoke itu kok emas. Digawe ngopi boten angsal. Wal fiddolan saking perak. Gelas misalnya, cingkir ya, mangkok, piring dan macam-macam perkakas rumah tangga digunakan untuk misalnya juga masak ya dan minum, di mana perkakas tersebut ya, dibuat saking nopo perak, boten angsal. Wala takulu, dan ojo sira kabeh mangan fi sihahima, di dalam atau di atas piring, atau piring tadi, piring tersebut terbuat juga dari emas, juga dari apa? Perak. Fa innaha, karena yaitu kembali kepada larangan tersebut, baik bejana dari perak maupun bejana tempat-tempat terbuat dari emas, lahum, milik mereka. Bumi siapa? Dhamirnya kata ini kembali kepada orang-orang kafir di dunia ini. Orang kafir memang tidak dilarang, silakan. Ngombe, piringi, mangane, toko emas kabeh, toko perak kabeh, ya silakan untuk mereka di dunia. Mereka bersenang-senang. Walakum ada bagi kamu, semuanya tadi diperuntukkan bukan di dunia. Fil akhirah, maka di akhirat kita akan seperti itu, menikmati, bisa makan dengan alat-alat yang serba mewah itu. Karena di surga tidak ada larangan. Hatta termasuk khomer pun nanti di surga betul dilarang. Kenapa di dunia ini tantangan kita, ujian kita? Sama halnya ketika kita misalnya makan menggunakan cingkir ya, baskom ya, mangkok yang terbuat dari emas dan perak, boten angsal di dunia. Nanti di akhirat semuanya bebas. Itu untuk kita semuanya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Hadis berikutnya jawab rahimakumullah disampaikan dari An Ummi Salamah. Ummi Salamah ini adalah salah seorang ibunda kita, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah mengatakan Ummi Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladzi yasrabu fil ina'il fiddah, yaitu orang-orang yang minum dengan tempat-tempat bejana-bejana yang terbuat dari perak.
misalnya piring, gelas, macam-macam, saking perak. Innama, sesungguhnya dia ketika misalnya minum makan menggunakan perak tersebut sama dengan yujarjiru, menuangkan fi batni, ke dalam perutnya, ngesok banyu nang wetenge, tapi banyu tersebut dari neraka jahanam. Yujarjir itu seperti air digerojokkan itu, di dalam perutnya seperti itu. Tapi yang digerojokkan sama dengan menggerojokkan air yang panasnya dari neraka jahanam. Berarti kata niki jamaah rahimakumullah, adabe boten ringan. Berarti termasuk kategori dosa besar. Jadi ketika enten tiyang ngombe double gelas, double cingkir, baskom dan macam-macam terbuat dari perak itu, maka ancamannya benar ringan berat, dosanya besar. Sampai di sini diberitahu oleh hadis ini, dia menuangkan ngesok, gerojok ya, ke dalam perutnya, nang wetenge, sebagaimana yang digerojokkan airnya air sangat panas mendidih dari neraka jahanam. Atau nih. Jadi berat dosanya, bukan ringan. Jadi kalau sudah bilang seperti ya kita harus samina wa'atok, taat mawon. Gak usah sampai dibantah, ya sudah, ini karena dalilnya sahih, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dan ulama sepakat. Hanya sedikit berbeda jamaah rahimakumullah ketika misalnya nyun sewu bagaimana misalnya kalau masak menggunakan bejana terbuat dari perak, ini menjadi khilafiyah. Tapi kalau minumnya, makannya, sepakat ulama. Nopo enten yang misalnya enten yang suki kok. Raja-raja kan dulu-dulu kan banyak kaya-kaya. Tempat masaknya itu bukan hanya dari perak, dari emas juga ada. Dari emas di tempat masak, saking sugi ini jadi. Memang orang kafir begitu ya rahimakumullah, diulu oleh Allah. Kehidupan di dunia nanti di akhirat sudah tidak ada ampun lagi. Ya kita-kita ini umat Islam ada batasan-batasan, ada larangan-larangan, ada rambu-rambu. Ini sebagai ujian kita. Bagi umat yang beriman harus taat saja itu. Hadis lain dari Ibnu Abbas, qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, idza dubika itu disama al-ihab, kulit-kulit. Apa kok disama kulitnya tadi? Berarti kulitnya bangkai. Kalau kulit biasa nggak perlu disama. Karena dia menjadi bangkai, bangkainya hewan yang bisa dimakan, contohnya misalnya kebo, sapi, batang itu. Kata Rasulullah, kulitnya bisa dimanfaat fakot tahur ketika disama menjadi suci. Kulit tadi itu. Kalau sudah suci, apakah misalnya bisa dimakan boten angsal? Bangkai tadi itu. Kenapa begitu? Karena hadisnya berdasarkan Al-Quran secara umum seluruh bangkai itu tidak boleh dimakan. Termasuk tulangnya, termasuk kulitnya. Hanya kulitnya bisa dimanfaatkan untuk bejana. Supaya menjadi suci, maka harusnya disama. Jadi itu ya. Dikecek-cek boten angsal loh kulit bangkai kok. Dikecek sepatu nggih boten angsal loh. Apa namanya? Kulit bangkai itu yang bisa digunakan dimanfaatkan untuk bencana tempat air ya, tidak menjadi najis. Wa'indahul arba Muslim, Muslim tadi ya, akhrajahu Muslim. Sementara riwayat 4 siapa di sini istilah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, disingkat dengan riwayat 4. Ayyuma, apa saja ihab ya, kulit-kulit dubika
ketika disamak ini menjadi suci, jadi suci. Hadis berikutnya nomor 22 an Salama bin Muhabbib. Qala telah mengatakan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah bersabda, tibah julud maita, menyamak kulit yang sudah menjadi bangkai, ini menjadi tuhurwa, menjadi sucinya, asalnya najis, bahkan juga haram ketika disamak menjadi suci. Hadisnya disebutkan oleh Ibnu Hibban. Tentang masalah jamaah rahimakumullah, apakah bangkai nyun sewu najis atau tidak, ini ulama tidak sepakat, khilafiyah. Ya. Misalnya ngeten, panjenengan misalnya ada bangkai kucing atau bangkai namanya kambing, nyekel, apa najis ketika kita menyentuh bangkainya? Sebagian ulama mengatakan tidak najis, nggak perlu disuci. Sebagian mengatakan najis, perlu disuci. Ini namanya khilafiyah. Tapi kalau melihat keterangan hadis Rasulullah mengatakan tauhurun ini bimana kaitannya dengan suci, otomatis ini sebagian ulama mengatakan berarti najis. Kalau nggak najis, kenapa Rasulullah mengatakan sucinya tadi? Bangkai-bangkai tadi sucinya karenanya bisa sama, itu baru menjadi suci. Itu sebagian. Jadi wallahu a'lam ya rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan misalnya bangkai dan najis, ya monggo silakan ya. Karena di kalangan Hanafiyah, di kalangan Malikiyah bangkai tidak menjadi najis, sementara di kalangan Hambaliyah, di kalangan Safiyah bangkai menjadi najis. Termasuk bangkai-bangkai hewan-hewan yang dimakan najis. Sehingga kalau bersentuhan dengan bangkai, maka perlu apa? Tangannya bersuci. Jadi begitu ya rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, urutan nomor 23, An Maimunah. Ini termasuk juga salah seorang istri Rasulullah SAW, ibunda kita ini. Qala telah mengatakan, marro itu melaku jalan, digawa lah itu. Ada yang mengatakan diseret. Marro Nabi dibawa kepada Rasulullah, di depan Rasulullah bisa kambing, ya juru melewatinya, tapi ini sudah menjadi bangkai. Qala, kata Rasulullah sini, law akhadtum, jika kamu mau diambil, diapakan? Ihabah itu, disama itu, bangkai tadi itu. Pakolu, sing gawa bangkai tadi di depan Rasulullah mengatakan, ini orangnya banyak. Inna maitatun, ini bangkai ya Rasulullah. Pakola, maka Rasulullah menjawab, responnya, yutohiruha, disucikannya bangkai tersebut ya dengan air alma, itu dengan walqort. Kortu di sini di mana adalah daun-daun yang juga bisa dipakai untuk nyama, apa? Daun salam atau itu. Biasanya memang orang-orang menyama itu dengan daun salam. Bangkai itu. Bangkainya misalnya bangkainya onta itu. Kulitnya dimanfaatkan. Tidak boleh dimakan karena bangkai, tapi bisa dimanfaatkan kulitnya. Bagaimana caranya supaya bisa suci? Kata Rasulullah, disama. Sebagaimana gambaran hadis tadi, Rasulullah ketika itu ada di depan Rasulullah, tiba-tiba bangkai ini batangi satu itu sate kata orang Jawa, pedus gitu, diseret. Kata Rasulullah, kalau kamu bisa manfaatkan ngambil kulitnya, bisa itu, kata Rasulullah. Loh, ini bangkai ya Rasulullah itu. Caranya ada, disucikan bangkai tersebut kulitnya dengan apa? Ya disama. Disama ya dengan air, dengan daun-daunan yang punya sifat keset lah, eret lah. Bagaimana caranya? Ya daun yang bisa disama digunakan daun salam itu, jadi yang lainnya juga boleh daun salam selain daun-daun yang lain. Daun bidara mungkin lebih bagus lagi karena lebih kesat lagi itu daun bidara. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasai. Jadi itulah jamaah rahimakumullah tentang masalah
Hukum menyamak kulit bangkai. Tentu di sini kulit bangkainya adalah hewan yang dimakan. Lalu bagaimana kalau misalnya hewan yang tidak boleh dimakan? Tentu ulama mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh disamak karena hewannya sudah tidak boleh dimakan. Ya, jadi itu gih. Kita lanjutkan ya hadis berikutnya. Nomor 24. An Abi Sa'labah itu. Al-Khosani mengatakan, kalau mengatakan, Kultu, aku berkata, maksudnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna sesungguhnya kami ba'ardin qaumin ahli kitab. Bi'ardin maksudnya dengan bumi, maksudnya tinggal bersama-sama dengan orang-orang ahli kitab. Satu kampung lah, satu desa itu. Di kampung-kampungnya orang-orang ahli kitab. Abi Sa'labah ini minoritas, tinggalnya bersama-sama orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi. Menanyakan kepada Rasulullah, afatakul fi inatim, apakah boleh saya makan menggunakan tempat-tempat mereka, misalnya piringnya mereka, gelasnya mereka, kikirnya mereka, baskopnya mereka, mangkoknya mereka, apakah boleh Rasulullah makan menggunakan alat-alat mereka itu? Qala Rasulullah jawab, la ta'kulu fiyya, tidak boleh kamu makan dengan piringnya mereka, gelasnya mereka, dan tempat-tempat mereka, tidak boleh. Illa, ada kecualinya istinya nih. Illa di sini kecuali dibolehkan Allah tajidu, kalau tidak menemukan sama sekali, kalau piring, kalau gelas, mau makan kalau piring, kalau gelas, adanya gelas-gelas piring-piringnya orang-orang ahli kitab, itu baru dibolehkan. Kecuali yang itu saja yang ada. Tapi di sini dengan syarat walaupun dibolehkan masih disuruh perintahkan faksiluha, dicuci dulu. Wa kulu fiya, makanlah dengannya, dengan piring-piring mereka. Kenapa begitu penjelasan ulama? Karena mereka tidak ngerti najis, nggak ngerti haram. Walaupun di kitab-kitabnya aslinya itu haram, tidak boleh dipakai-pakai. Tetapi karena mereka melanggar, dapat pokok-pokok ahli kitab itu. Gak boleh nggak homer itu kadang-kadang dilanggari semuanya itu. Babi gak boleh dimakan, dimakan semuanya. Padahal di kitab-kitab Taurat Injil sama dengan kita-kita ini. Mereka melanggar. Lalu ditanyakan hal tersebut oleh Abi Sa'labah yang tinggal di kampung-kampung orang-orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya makan menggunakan tempat-tempat mereka, misalnya piringi mereka, mangkoknya mereka, cingkiri mereka itu. Kata Rasulullah, gak boleh, gak boleh itu. Tapi gak titik, illa ini istinya kecuali di sini dibolehkan. Berarti istilah illa di sini ada mutasil, nyambung, kecuali kalau tidak ada baru dibolehkan, dan dengan syarat ojo langsung digemangan, dibersihkan sih, dicuci sih. Kata orang, kenapa? Karena tempat-tempat mereka tidak dijamin kesuciannya. Jadi begitu penjelasannya. Faham para jamaah kan tadi? Makanya panjenengan nyun sewu. Karena di Indonesia ini kan keragaman, ini nggak ragam. Indonesia itu Pancasila. Semua agama ada di Indonesia ini. Kadang-kadang masuk warung-warung, kadang-kadang walaupun ada jilbabnya yang jual, tidak menjamin, jamaah rahimakumullah. Di sana apakah misalnya ada halalnya? Kadang-kadang enggak. Sekarang kan banyak berlomba-lomba. Warung-warung ya kaki lima berlomba-lomba ngurus apa sertifikat apa. Tapi dulu jarang. Tapi walaupun begitu masih ada warung-warung. Kan kami punya pengalaman ya rahimakumullah. Bengi-bengi dari luar kota, peteng rodok kriwi, mampir di tengah perjalanan itu. Jadi sing dodol ya biasa, sing itu kayak kudu kabeh ya warung itu. Kaki lima, cuma kaki lima. Begitu saya masuk, ya rahimakumullah, maaf Pak, gitu. Makanya di sini gak dijamin kehalalannya itu. Oh begitu. Kenapa kok? Tahu kalau saya dilarang
Yun sewu, kopiah ini ternyata yang bisa menyelamatkan kami, jawab rahimah. Andai kata kalau misalnya saya pakai topi begitu, mungkin langsung dilayani. Karena mungkin saya menggunakan kopiah ini, jawab rahimah. Sehingga mereka melakukan maaf Pak, di sini tidak bisa dijamin halal. Oh, terima kasih, terima kasih. Jadi makanya kemana-mana, jawab rahimahullah, saya usahakan pakai kopiah itu. Supaya ini paling tidak bisa melindungi dari hal-hal seperti itu. Karena warung-warung di Indonesia tidak menjamin tempat-tempatnya mereka itu suci itu, tidak menjamin. Walaupun misalnya yang jual pakai jilbab disuruh jamar, hati-hati disuruh jamar yang jual warung-warungnya sate-sate kiri itu ternyata pakai jilbab semuanya di sana, masya Allah. Jadi berhati-hatilah ya di masyarakat Indonesia kayak gitu. Jadi jamar rahimahullah memang itulah sehingga sampai sekarang kami biasakan pakai kopiah. Jadi mana-mana ini menyelamatkan kami ketika itu. Banyak warung-warung yang rahimahullah ya kadang-kadang makanannya bagus, yang dimakan tidak ada campur babinya, tidak campur kiri macam-macam. Tapi Yusuf Jamar Himang ternyata di sana begitu saya masuk Jamar Himang sering kali kalau luar kota kadang-kadang loh ini kalau botolnya bir sudah nggak jadi saya masuk. Saya nggak menjamin kalau dia kalau sudah minuman keras yang dijual nggak menjamin kalau dia itu ngerti kebersihan, ngerti haram halal. Pasti dia nggak ngerti halal haram. Buktinya apa? Warungnya menjual bir itu. Hati-hati Jamar Himang kalau udah hati-hati panjenengan kalau sembrono makanya kalau sembrono Yusuf eman. Sudah kerjanya kita itu sudah berupaya untuk menjadi yang halal, ternyata kita tidak hati-hati kalau andok-andok di warung-warung. Maka ini yang bisa menyebabkan Yun Sewu karena ini menjadi penggalang panjenengan ketika baju kita, pakaian kita, makanan kita dari barang-barang yang haram walaupun hasilnya halal tapi gak selektif kalau kita makannya, maka ini menjadi halangan ketika panjenengan berdoa. Itu salah satu jaman hebatullah. Kan ada cerita panjang hatinya Rasulullah menceritakan. Zamannya Bani Israel, orangnya sampai luyu berdoa kepada Allah, matanya menangis sampai belen, jaman hebatullah itu. Mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, bagaimana doanya dikabulkan? Sedangkan baju yang kamu pakai, makanan yang kamu masukkan ke dalam perutmu adalah dari barang-barang yang haram. Kata ini. Akhirnya doanya gak diterima, ditolak oleh Subhanahu wa taala. Kata ya. Dalam sebuah hadis lain, ketika daging tumbuh dari barang haram, an-naru awwaluma kata Rasulullah, yang layak dia itu bukan surga, neraka kata Rasulullah. Kenapa? Karena daging-daging tumbuh dari barang haram. Rezekinya halal, tapi ternyata makannya sembrono, andoknya sembrono. Gak seleksi. Makanya hati-hati ya rahimakumullah. Saya ingat terikat dengan Pak Nyusew Pak R. Pak R penjaringan Pak R. Pirsa seperap tahu Pak R Fakhrudin, Abdul Razak Fakhrudin. Tahu betul beliaunya. Ketua PP Muhammadiyah 3 periode. Periode pertama itu meneruskan dari Pak Fakih Usman di tengah perjalanan, maksudnya di tengah periodenya meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh Pak R. Kalau andok jamar himangul nyusul pilih-pilih nyusul gak sembarangan itu. Hati-hati. Walaupun andok itu dibolehkan, tidak apa-apa, tidak ada larangan. Jadi gak sembarang andok itu. Apalagi nyusul dia itu toko. Gak mangani andok ani warung ini tidak jamar himang walaupun dibolehkan. Nah, kalau misalnya ada toko kayak ini ada andok di warung ini, gak seneng mangan di rumah ini toko model apa jadi. Padahal istrinya sudah masak susah payah itu. Makan di warung itu memang tidak menjadikan larangan, tapi aja menjadi kebiasaan. Wong di rumah wis masak, dimasak ngambil bojone kok gak kelemangan ning omah. Ono apa jadi. Kok senengane ando di luar. Ibu-ibu kira-kira ngoten niku kan kersu lho nggih. Kersu napa mboten, Bu? Nggih, wis mangan ning warung, ando ning warung. Sing wedok mangane masakan dhewe, mangan ning warung. Mangane enak-enak, nasi padang warnya. Ini ngomong gak dibungkusno. Aku kurang apa ngene iki kan? Gak kebacut ngoten iki. Ya ngersulo lah sing wedok. Mari ngoten iki. Apalagi misalnya toko apalagi ya.
Mubalek senengannya ada ning warung ya, ndak apa-apa, mubang itu dibolehkan. Tapi nyun sewu, ojo menjadi kebiasaan penceramah nongkrong ning warung, walaupun dibolehkan. Semuanya aktivitas kita berorientasi ibadah. Ya apa nongkrong ning warung jadi ibadah? Ya monggo. Cangkruan nih supaya menjadi ibadah ya apa diatur ngoten lho. Semuanya apa orientasi kita itu semuanya ibadah karena sebenarnya hidup kita itu diciptakan Allah untuk ibadah. Bagaimana caranya orientasi aktivitas kita, nongkrongnya, guyonannya menjadi ibadah, monggo di setel caranya gitu. Ya apa sih cangkruannya menjadi ibadah, monggo panjenengan yang tahu. Jadi itu. Karena orang Islam itu semuanya aktivitasnya ada menjadi ibadah. Betul. Gimana betul? Ngoten, karena walama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu aktivitas kita semuanya orientasinya ibadah. Kalau tidak ibadah untuk apa kita? Jadi kalau kita ibadah, boten muspro, boten sia-sia panjenengan mulai langkah sak langkah. Ada nilai ibadah, bobotnya nilai ibadah. Ibadah tentu pahalanya akan kita peroleh di akhir. Ya, tapi kalau tidak orientasinya ibadah, tuas kesel tok. Sing dapat ya sementara saja, oleh ini oleh itu dunia saja, sementara semu yang abadi nanti kita peroleh di akhirat pahalanya. Makanya semuanya orientasinya ibadah kita yang kita lakukan nanti. Makanya semuanya cangkruk, semuanya ibadah, nonton bola semuanya orientasi ibadah, karena orang Islam begitu jiwanya, semangatnya itu begitu. Okay? Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, itulah penjelasan kami. Berhati-hatilah panjenengan kalau misalnya andoan di warung, senengannya ando di warung, jadi itu ya. Tepat di ini, lanjut. Jadi sudah kami biasakan ya warahmatullah ini sewu. Kopya ngeten iki menjadi kebiasaan saya. Bukan sok-sokan, bukan, karena jadi pelindung ya. Menjadi mengamankan lebih-lebih warung Indonesia ngeten iki campuran gak karu-karuan. Padang pun tak jamin. Kalau misalnya Minang memang dijamin, Minang itu yang jual semuanya muslim. Tapi kalau Padang walaupun tidak muslim jual Padang. Jangan jamin kalau Padang itu misalnya semuanya muslim udah. Kalau Minang rata-rata memang semuanya muslim. Karena beda, Padang dengan Minang beda. Jadi Minang yang jual muslim. Tapi kalau Padang, kadang orang Padang ada yang tidak muslim ada. Jadi jual nasi Padang jadi itu ya. Apalagi misalnya panjenengan sering ngelencer ke Malang, hati-hati di Malang. Nyun saya jamaah rahimakumullah, nyun saya ada setoran di sana itu nyun. Celeng-celeng itu distorkan di warung-warung yang suka membuat bakso itu. Hati-hati coba, hati-hati sekali mas. Udah senang di bakso ada di Malang, hati-hati jadi ini. Kalau tidak ada warung yang tekennya ada halal katanya itu, hati-hati. Kadang-kadang kalau kadang halal nggak jamin pun, orang kadang-kadang halal digaya apa namanya ngapusi jadi supaya laris sing tuku karena konsumennya muslim akhirnya halal. Nuruti halal, diperiksa semua halal, tapi di tengah perjalanan ternyata dia mencampur makanannya dengan celeng-celeng gitu. Jadi hati-hati jamaah rahimakumullah. Ya. Karena Malang itu kan identik dengan apa? Bakso itu bakso. Gini apa? Bakso gitu jadi bakso Malang. Jadi itu. Jadi itu gitu. Lanjut, hadis nomor 25. An Imran bin Husain. Imran bin Husain ada cerita menarik jamaah rahimakumullah ini. Pada waktu sholat Jumat, Imran bin Husain ini jadi makmum. Yang imamnya adalah seorang tabi'in, gubernur Madinah, kalau nggak salah Marwan itu, gubernurnya itu. Pas sholat Jumat, khotibnya ya Marwan. Dungoy Marwan jamaah rahimakumullah ketika itu ngedan, angkat tangan dua ngedan ini. Ini ibadah sudah ini kalau ini. Langsung oleh Husain ditegur dengan teguran ucapannya dengan doanya itu sama dengan melaknat itu. Qabbahallahu yadaini, ini kan doa gak enak. Semoga Allah memutus kedua tangannya, bayangkan itu. Khotibnya kok ditegur begitu? Karena setelah itu dia mengatakan, kamu begitu? Saya ikut sholat bukan sekali, dua kali di belakang Rasulullah, juga di belakang sahabat-sahabat lain. Tapi semuanya ketika doa Jumat, seperti kamu, tidak seperti kamu, cukup begini gitu. Kalau ini sudah ta'abudi ibadah, nggak usah direkayasa, kita nuruti Rasulullah saja. Makanya
Mubalik-mubalik kita senantiasa memang begitu. Kalau ada mubalik nggak begitu, suruh ngaji tarjih, jawab rahimakumullah. Karena di dalam kitab tarjih, buku tarjih ada tuntunan dalam khutbah itu. Ini Husain menceritakan kata itu. Didoakan khotibnya, karena nggak tepat. Langsung gitu. Mudah-mudahan tangan kedua tangannya diputus oleh Allah, dipotong oleh Allah. Jadi gitu khotibnya. Hadisnya kata, Anda Nabi ini bukan cerita, karena saya ingat Imran dan Husain ini. Anda bisa salam, salam, wa ashabu nasabanya tawadhu, Rasulullah wudu dan sahabat-sahabatnya juga ikut wudu. Tapi wudunya bukan sakit jeding, min mazada, tempat air mazada itu juga biasa terbuat dari kulit hewan, kemudian diisi dengan apa? Air. Misalnya kulitnya hewannya dari apa? Sapi, dari apa? Bisa dari onta atau bisa dari kambing. Diisi air. Dan ternyata di sini diberikan penjelasan, ternyata mazhadah tersebut adalah bukan perempuan Islam. Ternyata imro'atin musyrik, musyrikah, perempuan musyrik. Hadisnya panjang nih, rahimahullah. Ceritanya Rasul dalam perjalanan wudu, tidak ada air, ternyata ditawari air dari bejananya. Mazhadah itu tempat kantongnya, kantong dari kulit yang ada airnya, tapi punya perempuan ahli kitab. Oh, bukan ahli kitab, musyrik, masuk musyrik ini. Bukan najis di sini. Yakin tidak najis Rasulullah itu. Apalagi di sini karena kulit tersebut sudah terisi oleh air. Maka dengan demikian kalau memang kulitnya sudah, walaupun katakanlah walaupun tidak sembelih ya kulitnya tadi dia, atau mungkin bangkai itu, kalau sudah lama-lama digunakan tempat air menjadi bersih walaupun tidak disama. Buktinya apa? Ini Rasul wudhu dari tempat tersebut. Padahal tidak disama itu. Atau mungkin dia maksudnya kulitnya yakin kalau kulitnya orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik tidak disembelih, atau disembelih mungkin apa? Tidak pakai bismillah, pakai jadi itu. Tapi Rasulullah di sini tetap wudhu menggunakan air dari tempat ya kulit yang ada airnya, miliknya orang perempuan musyrik. Ya, hadis berikutnya jamaah rahimakumullah. Anas bin Malik mengatakan, anda bahasanya itu kodafa anda bisa kasar itu sama dengan retak, tempat air atau tempat banyak Rasulullah itu pecah, bukan pecah itu ya, retak. Fattakhadha maka nasab, kemudian diambil, maksudnya di tempat yang retak tadi itu, kemudian silsilah disambung atau dilas atau dipatri lah sekarang. Nah, dipatri di sini ala patrinya menggunakan fiddo dari perak. Jadi Yusewu kalau ada misalnya retak pancinya, kemudian dilas atau dipatri menggunakan perak, berarti hukumnya boleh. Yang dilarang adalah kalau misalnya alatnya tersebut Yusewu pancinya sendiri dari perak, itu buatan angsa. Tapi kalau perak digunakan untuk kelas, digunakan untuk matri tempat tadi yang pecah atau misalnya apa yang retak supaya oleh nggak bocor, maka dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah ini hadisnya sahih akhrajullah. Berarti jamaah rahimakumullah, yang dilarang secara mutlak tadi itu jauh ya bejana yang terbuat dari perak. Adapun kalau misalnya nyoder ya matri, tukang patri atau nyoder ya, atau kelas menggunakan perak, dibolehkan pada benda-benda rumah tangga yang perlu dilas atau disolder. Kenapa? Karena bocor atau retak. Demikian dulu bab masalah bencana tuntas habis. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kami lebih senang kalau ada yang mau tanya, silakan. Tidak ada yang tanya. Sampun paham sedaya iki. Derek Camolu, diteruskan ya? Terus, bagus. Alhamdulillah, dilanjutkan ya. Camolu maki leren gitu. Bab berikutnya ingin bahan pelain gitu.
Babul izalatil najasati wa bayaniha itu. Bab izalah itu menghilangkan najis-najis dan keterangan-keterangan tentangnya itu. Nah, ini membersihkan najis. Mari kita bahas hadis-hadisnya ini. Hadis nomor urutan 27 dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik qala mengatakan, Su'ila gitu, ditakoni Rasulullah, ditanya. Ibnu Fa'il, ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW ditanya tentang khomer. Khomer bukan diminum di sini. Khomernya tutakhadul khalla, diproses atau dijadikan cuka. Nah ini, jadi ada tawak lah. Tawak kan khomer, tawak itu diproses, bukan jadi dengan sendirinya, diproses menjadi cuka. Ditakokno kepada Rasulullah, bagaimana kalau misalnya khomer misalnya khomer itu bisa macam-macam, bisa terdiri dari misalnya apa namanya tawak itu ya, bisa terdiri dari apa peresan-peresan anggur, kan khomer diproses menjadi cuka. Ditakokno oleh salah seorang di sini kepada Rasulullah, bagaimana seperti itu? Kola Rasulullah menjawab, la, gak oleh, maksudnya cukanya gak boleh, cukanya gak boleh dipakai. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak diproses, alami, jadi sendiri? Kan Yunus Jamar Himamah, orang-orang Yunus tawa itu kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi apa? Walaupun tidak diproses, lama menjadi apa? Cuka, arak itu arak. Tawak itu lama-lama akan menjadi cuka. Apa boleh? Sepakat ulama, bukan sepakat, sebagian besar jumhur ulama mengatakan boleh, tapi sebagian ulama mengatakan hati-hati, tidak boleh. Tapi insya Allah yang kuat adalah boleh, karena menggunakan ini diproses. Tapi kalau alami boleh, makanya kita kadang-kadang ibu-ibu masak ditambah dengan apa? Cuka, betul apa-apa. Tapi kalau cuka tadi jauh diproses betul angsal. Rata-rata semua cuka itu prosesnya dari khomer. Ya, rata-rata begitu. Apakah khomer tadi misalnya terjadi dari toa itu ya? Legen kan legen. Legen itu lama-lama akan prosesnya alami itu. Akan menjadi apa? Khomer menjadi toa. Nanti kalau dibiarkan saja alami, nanti prosesnya proses sendiri ya alami itu. Akan menjadi apa? Cuka, itu dibolehkan. Yang halal lama-lama menjadi haram, toa lama-lama akan menjadi halal. Itulah menariknya jamur himatullah, apa minuman legen. Ya. Tapi kalau misalnya diproses boten angsal, digawe lagi haram, diproses menjadi cuka, boten angsal. Tapi kalau alami jadi dengan sendirinya boleh. Hadisnya Tirmidzi. Wakola hadis hasanun sahihun. Nah, istilah hasan, jamar rahimakumullah, kalau kita ngaji ilmu hadis, munculnya itu generasi setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tirmidzi itu kan setelah generasinya munculnya Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Tirmidzi ini pernah ngaji jadi santrinya Imam Muslim itu. Imam Muslim pernah ngaji santri Imam Bukhari. Generasinya Imam Bukhari, Imam Muslim tidak ada istilah hadis hasan itu. Hadis hanya dua saja. Kalau tidak sahih, baru muncul generasinya Imam Tirmidzi istilah hasan. Hasan kenapa? Karena matan berita hadis ini derajatnya adalah sanadnya hasan, tapi isinya beritanya adalah sahih, tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Tapi sanadnya, syarat sahihnya belum sampai sahih. Mungkin rawinya di sini mungkin agak mengalami barangkali itu, ada yang lupa. Tapi karena banyak hadis yang lain sehingga naik menjadi hasan. Jadi begitu, istilah hasan muncul pada generasi setelah Imam Bukhari Muslim. Maka pada tarjah Muhammadiyah hadis hasan itu makbul, bisa diamalkan, bisa diterima itu. Gitu. Anu darinya dari Anas bin Malik kalau mengatakan, lama makan ada yaumul hari Khaybar. Khaybar itu kan dataran atau daerah yang dihuni banyak orang, semuanya rata-rata Khaybar itu adalah orang-orang Yahudi itu. Amara Rasulullah memerintahkan, Abu Talha diperintahkan, fanada, kemudian disuruh innallaha, sesungguhnya Allah wa rasulnya itu
Yanhayanikum mengarang kamu semuanya an luhumil khamr untuk makan daging-daging khimar. Khimar bagaimana yang dilarang? Al-ahillah, khimar yang dipelihara, dilarang. Fa'ilna karena yaitu khimar yang dipelihara nijasun. Nijasun apa? Ada mengatakan najis, ada mengatakan kotor. Muttafaqun alaih. Ini terjadi khilafiyah di kalangan ulama yang rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan, sebagian kecil, apakah khimar itu keledai lah. Keledai yang dipelihara halal, mengatakan haram. Ada mengatakan haram, sebagian kecil mengatakan halal. Ya. Sebagian ulama mengatakan khimar atau keledai yang halal itu adalah keledai yang liar, bukan dipelihara. Kalau dipelihara menjadi apa? Haram. Jadi gitu ya rahimakumullah. Ini khilafiyah. Hadis berikutnya dari Al-Amru bin Kharijah mengatakan kalau khutbah Rasulullah khutbah kepada kami di Mina, kita Rasul di Mina. Haji Rasulullah ketika itu, haji terakhir wada. Bahwa dan beliau ala rahilat, dan Rasulullah ketika itu di atas kendaraannya itu Quswa namanya, unta Rasulullah Quswa. Walu'a basua, kemudian liurnya unta tersebut yasilu sampai ala kadiri, sampai ke kaki Rasulullah atau ketiak Rasulullah atau bau Rasulullah itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika itu ngeten Rasulullah itu nyusewu, saat Rasulullah di Mina, Rasulullah berdoa. Kang ontanya turun, diambil Rasulullah sampai turun gini, kemudian onta tadi itu giler, air liurnya itu sampai kepada kenapa pundak Rasulullah. Apa kan di sini dimasukkan di sini menunjukkan bahwa air liurnya onta itu boten najis. Jadi ini. Kalau jijik ya jijik sama dengan panjenengan itu boten najis, tapi itu jijik panjenengan, apalagi misalnya dahak boten najis tapi jijik, iler boten najis tapi jijik, ya boten najis, ya dibersihkan saja, boten najis, iler boten najis, ya itu disampaikan boten najis, tapi orang kan jijik. Makanya ketika ada misalnya menemukan ketika itu masjidnya ada siapa dak, akhirnya Rasulullah ini kafarohnya, maksudnya untuk hukumannya, maksudnya kafaro itu artinya menutupinya, dia itu walaupun tidak najis, ketika ada dak di masjid, botolnya tadi di masjid ditasi pasir, kok banyak dak ini, boten najis karena memang ada perintah Rasulullah ketika misalnya panjenengan, bisa ada sahabat ketika itu saat sholat gak iso konsentrasi, boten khusyuk, lali kabeh bacaan itu, madul dari Rasulullah apa yang Rasulullah sholat ini? Iya itu biasa digoda setan, namanya gocak itu. Semuanya orang kalau sholat digoda setan namanya itu, khusus namanya itu. Suatu ketika kalau begitu lagi kamu berdoa kepada Allah, ta'awud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dan ludahkan ke arah kanan atau ke arah ke arah kiri atau di bawah kaki kiri. Nah itu begitu diludahkan. Masjidnya masih pasir, oleh ludah di masjid. Tapi kalau panjenengan seperti ini masjid diludahi, terpilih yang ngake panjenengan. Maka panjenengan kalau misalnya kebiasaan Yun Sewu punya penyakit dahak, ketika sholat panjenengan siap-siap go tisu. Boleh panjenengan nanti ludahkan di tisu panjenengan supaya gak ganggu tenggorokan panjenengan, angsal boten najis. Jadi kata niku, ketika itu ada dahak di masjid, ini kata Rasulullah ini sebagai covernya, maksudnya untuk menghilangkan mana yang orangnya itu. Siapa saja yang berdak di masjid sebagai apa namanya hukumannya, dia harus menutupinya itu. Artinya bukan orang lain, maksudnya itu. Dia pemilik dak itu yang menutupinya itu. Supaya menjadi pembelajaran kata ini. Jadi ada kebiasaan dak di masjid, ya silakan saja. Tapi sebagai hukumannya, pembelajarannya dia harus menutupinya itu. Dan begitu ya rahimakumullah. Ini menceritakan tentang air liur unta tidak najis. Sehingga ulama punya pendapat seluruh air liur hewan ya yang halal halal dagingnya adalah air liurnya tidak najis, kecuali ada hewan yang menjadi pertentangan, misalnya yang bertarik, apakah hewannya diharapkan makan kemudian airnya najis, sebagian mengatakan najis, sebagian tidak. Lebih khusus lagi liurnya apa namanya, anjing. Nanti insya Allah akan sampai pada sana itu.
Kita lanjutkan sedikit ya rahimakumullah. An Aisyah kalau mengatakan, ini salah seorang ibunda kita ya, salah seorang istri Rasulullah. Kalau mengatakan kan Rasulullah SAW yang sil al-mani ya Rasulullah di sini Jusewu. Kok mani kok dibersihkan? Apakah mani najis? Nah ini jumhur karena di Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, tapi ulama Syafi'iyah sebagian mengatakan mani najis. Tapi yang aneh jawab, kalau najis Jusewu, berarti kalau najis kita ini terdiri dari najis tadi. Nah, ngerti nih. Akhirnya terletakkan di kalangan Syafi'iyah sendiri ulamanya perdebatannya begitu. Tapi kalau yang lainnya tidak sepakat, mani tidak pernah najis. Ya. Kalau kita dari mani kemudian najis bagaimana itu? Tapi kenapa kan disuci? Artinya di sini adalah jijik. Jijiknya itu orang kalau lihat mani jijik, akhirnya supaya nggak jijik apa dibersihkan. Yang saya udah rahimahullah walaupun dari penjenengan ganteng-ganteng ibu yang cantik dari barang yang menjijikkan ya rahimahullah saya. Kalau nempel di pakaian penjenengan jijik, padahal kalau jadi manusia rebutan kalau cantik. Kalau laki-laki yang ganteng rebutan. Aslinya kita itu dari barang yang menjijikkan. Mani jijik. Makanya Rasulullah dibersihkan oleh Rasulullah. Yang si Rasulullah bersihkan mani. Semua yang keruju, kemudian Rasulullah keluar ke sholat. Fidalik yang demikian tadi itu menggunakan pakaian yang bekas tadi kena mani itu. Wana anduru dan saya melihat ila asari bekasnya masih sisa, nggak bersih sama sekali itu. Ya masih mani mungkin kering ya, dibersihnya ya di ujung itu masih ketok itu. Kecuali kalau misalnya disabun, kalau ada sekarang disabun, di clean dulu enggak, hanya dibersihkan masih sisanya ada. Nah, ini tidak najis supaya tidak jijik orang melihat pakaian Rasulullah ada maninya dibersihkan. Jadi itu ya. Wali muslim ada muslim, mau tahu kan ibu kan muslim? Lakot kuntu afruku enak. Kata Aisyah, sungguh ketika itu tak kerik. Minsau dari pakai Rasulullah itu, farkan, kering betul kering itu. Peyusan lebih kemudian Rasulullah sholat dengannya. Jadi sebagian riwayat tidak disuci dengan air, yang kering tadi itu ya Rasulullah diberisikan dengan kukunya Aisyah, dikerik dengan kukunya Aisyah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa mani tidak menjadi najis. Ini yang terakhir ya wahyu, kajian malam hari ini masih banyak hadisnya bab masalah tadi. Filadin lafad lagu baginya bagi seorang kuntu, sungguh aku mengerik ya bisa bitufli dengan kuku saya minsaufi dari apa namanya dari pakai Rasul dikerik dengan kukunya Aisyah yang kering tadi itu maninya tadi. Begitu okay? Jadi cuma himatullah sekali lagi ini menunjukkan dibersihkan tadi tidak menjadi najis, hanya jijik. Kalau najis bersihnya tidak hanya cukup apa namanya dikerik saja, tapi dibersihkan sampai tidak kelihatan sama sekali, ya warnanya kelihatan dibersihkan kalau najis, tapi tidak. Dan sepakat ulama selain ulama di kalangan Syafi'iyah itu bahwa mani tidak menjadi najis. Demikian ya rahimakumullah. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo silakan. Loh, terbalik Pak. Legen, aslinya kan legen. Dari deresan apa? Ampal apa gitu. Ini asalkan dideres dari pohon apa namanya? Siwalan itu. Siwalan dideres itu. Saya tanya, Pak, kalau betul dideres, betul buahnya bagus. Dari begitu ya teorinya. Jadi memang siwalan ini memang manggarnya itu dideres supaya bawahnya semakin banyak. Nah, deresannya tadi itu segar. Kalau asli yang dijual di jalan-jalan itu nggak asli itu, dicampuri semuanya, dicampuri orson macam-macam jadi itu. Nah, lama-lama kalau di jalan nggak bisa Pak, yang jadi tua itu yang asli itu. Lama-lama nanti menjadi tua, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Kalau tua itu khomer itu, dibiarkan saja nanti berubah menjadi apa? Cuka. Itu boleh digunakan kalau juga. Oke. Oh, diproses lagi, dibikin lagi. Kok pinter ya dari itu? Oh, oke. Iya. Orson. Oh, toa. Oh, gitu. Oh, jadi toa diproses jadi legen lagi tuh. Wah, apalagi seperti ini tidak boleh sudah. Tidak boleh sudah.
Tidak boleh. Kalau sudah tawa diproses lagi, tawa saja diproses, bukan jadi leget, jadi cuka saja tidak boleh. Apalagi diproses jadi apa? Oke, diminum apa itu asal ya. Oh enggak ada. Nah, kalau sekarang sudah tahu, ya panjenengan istighfar, banyak istighfar pada Allah. Makanya ini pentingnya kita ngaji. Kita punya dapat ilmu kita tinggi, pentingnya ngaji kita tinggi, Allah. Yang belum tahu karena kita semakin rajin selama ngaji, akhirnya kita sudah tahu semuanya tentang bagaimana persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah makanan-makanan atau tempat-tempat makan, ada semuanya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi kata dia, betul nangsal. Kalau sudah menjadi tawak, diproses apakah jadi minuman segar, balik legen lagi, atau diproses sebagai cuka, betul nangsal digunakan. Begitu ya jadi. Kalau misalnya berubah lagi, bukan menjadi legen. Kalau misalnya diberubah sendiri, akan menjadi cuka. Jadi itu. Oh gitu. Ya gitu ya. Rasanya seperti legen lagi itu. Oh, ya kali orang jadi. Masya Allah. Jadi berhati-hatilah kalau dengan cari yang asli ya di tempatnya saja ini. Di jalan-jalan gitu ya, makanya hati-hatilah kita. Sekali lagi, karena yang jualan tadi nggak ngerti hukum. Ya, nggak ngerti, yang jelas nggak ngerti hukum. Walaupun mungkin dia sholat, kalau nggak pernah ngaji hukum, kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang nggak tahu. Makanya ini pentingnya kita ngaji kayak gini, manfaatnya besar. Jadi panjenengan kalau sudah pengalaman begitu, saya punya apa latar belakang itu panjenengan banyak istighfar Pak Osman. Karena belum tahu betul dosa, kalau belum tahu. Tahu kalau sudah tahu dilanggar itu dosa itu. Sudah tahu pernah ngaji gini, dilakoni terus. Kamu apa tenang saat itu melanggar. Tapi kalau selama ini panjenengan melakoni ngoten nggak betul ngerti, betul apa-apa. Jadi itu ya. Insya Allah betul apa-apa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ketidaktahuannya itu. Begitu gitu. Yang lain barangkali silakan. Cukup ya? Pas jamur persis ya. Demikian jamaah rahimakumullah, wis tak ligari tak kayak tanda ngene iki. Demikian ya yang bisa kita kaji bersama-sama terkait dengan masalah bab harus ini bab hadis. Jadi tema besarnya dalam kita ada tohar, tapi bahas macam-macam nanti. Ada nanti masalah wudhu dan macam-macam, termasuk bencana-bencana dan air-air, termasuk ini bab kitabnya tohar di dalam Bulughul Maram. Apabila ada yang keliru khilaf wajar sebagai manusia biasa, tentu banyak khilafnya, banyak kelirunya, banyak salahnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.